Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Bahu Sakanja Sipanja Winayoja Susikito Subhasita Cayawaca Etang Manggala Muttama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, santun dalam berucap. Itulah berkah utama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, kembali kita bertemu pada sore hari yang berbahagia ini di Bhaktisala Wihara Gudawarman Padang. Ya, saat ini Waisak sudah semakin dekat. Ya, hari ini tanggal 25. Ya, nanti Waisak kita jatuhnya tanggal 26 Mei. Ya, jadi besok kita sudah memperingati Uposatha saat bulan purnama. Bulan purnama berikutnya kita sudah memasuki perayaan Waisak. Namun kali ini rasanya Waisak masih dalam suasana pandemi COVID seperti tahun yang lalu. Ya, kita beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai senang gembira karena kelihatannya ya pandemi COVID ini sudah mulai bisa diatasi. Tetapi terakhir sejak beberapa waktu yang lalu kelihatannya tendensinya terutama di Sumatera Barat itu memuncak lagi. Ya, 7 daerah kalau tidak salah di kabupaten kota sudah termasuk zona merah. Walaupun Padang, waktu saya menghadiri rapat dengan Kapolda beberapa hari yang lalu masih kuning. Tapi tadi ada yang bilang sudah masuk zona merah juga. Jadi makanya kelihatannya para aparat sudah mulai kembali bertindak. Nah, kita ini begini, kita di Indonesia ini seperti banyak kerjanya seperti pemadam kebakaran. Sudah terjadi kebakaran lalu sibuk memadamkan api. Yang seharusnya dilakukan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Ya, kalau udah terjadi kita pemadam kebakaran, ada kebakaran baru sibuk habis itu lengah lagi. Ya, jadi baik pribadi kita maupun kelihatannya tindakan-tindakan aparat hanya seperti pemadam kebakaran. Sudah terjadi baru sibuk. Tidak ada tindakan untuk mencegah. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, hari ini tema kita adalah membina generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Ya, jadi tema ini sebenarnya mengandung banyak aspek. Baik aspeknya bagi
generasi muda itu sendiri maupun aspeknya bagi kita, ya, semua komunitas Buddhis ini. Ya, kita tahu bahwa tadi pagi baru saja kita lakukan upacara penutupan tanda berakhirnya Bina Widya ke-24 dan retreat hidup berkesadaran tahun 2021 untuk tingkat SMP. Namun sebenarnya ini sekaligus penutupan Bina Widya secara keseluruhan yang kita mulai dulunya dengan untuk tingkat SMA, kemudian SD, dan yang terakhir SMP. Kita bersyukur bahwa Bina Widya dan retreat hidup berkesadaran ini telah terselenggara dengan baik dan lancar. Artinya tidak ada hambatan. Baik pesertanya ikut semua seperti yang kita harapkan, malah lebih dari yang kita harapkan. Kemudian semua kegiatan-kegiatannya walaupun secara virtual, ya, itu bisa juga berjalan dengan baik dan lancar. Kali ini pembicaranya kalau untuk tingkat SMA dan SMP, ya, itu banyak kita mengundang para anggota sangga, ya, para biku dan juga ada bikuni. Kalau untuk SD kita juga melibatkan, ya, para pembina IPGABI, Ikatan Pembina Anak Buddhis Indonesia, dari berbagai daerah. Ada dari Bogor, ada dari Bandung, ada juga dari Jakarta. Ya. Nah, inilah yang saya katakan membina generasi muda demi, ya, masa depan yang lebih cerah. Ya, kita tidak boleh terpaku pada apa yang kita alami sekarang. Ya, karena nanti wihara ini yang sekarang berjalan baik-baik saja, itu pada satu saat mau tidak mau harus kita wariskan pada generasi penerus. Kalau tidak sekarang kita persiapkan, kapan lagi? Ya, banyak daerah, banyak wihara yang melupakan hal ini. Ya, mereka hanya mengurus yang tua-tua saja. Ya, konon katanya mengurus yang tua-tua itu enak karena duitnya banyak. Jadi yang tua-tua ini disuruh upacara ini, upacara itu, ritual ini, ritual itu. Nah, minta sumbangan, minta dana ini, dana itu. Uang pemasukannya banyak. Kalau membina generasi muda, capek. Ya, ini saya sudah mulai serak-serak karena walaupun tidak full jadi pembicara, setiap sesi biasanya saya hadir. Ya, ada pengantar, ada closing, ya. Nah, begitulah perhatian kita kepada generasi muda ini. Nah, kalau kepada diri pribadi-pribadi anak-anak kita, itu orang tua sebenarnya punya kewajiban yang kadang-kadang sering kita lupakan. Ya, ini satu keadaan yang cukup menyedihkan. Kita umat Buddha belum hidup sesuai dengan dharma ajaran Buddha. Beberapa hari yang lalu ada teman yang mengirimkan ada satu ulasan dari Thupten Chodron. Thupten Chodron ini seorang lama perempuan, orang bule, orang Inggris kalau tidak salah, menjadi bikuni, ya, dalam aliran Vajrayana Tibet. Thupten Chodron. Beliau menjadi kepala di beberapa wihara, termasuk wihara di Amerika dan satu lagi wihara di Singapura. Nah, dalam ulasan itu yang paling berkesan pada saya adalah ketika beliau mengatakan bahwa agama Buddha ini tidak akan berkembang kalau selama umatnya
tidak mengerti ajaran Buddha itu dan menjadikan agama Buddha itu sebagai jalan hidup. Dari analisa beliau, masih banyak umat-umat kita ini yang ke vihara, ke kuil, ke kelenteng, apapun namanya, hanya untuk minta-minta. Macam-macam yang minta rezeki, minta selamat, minta ini, minta itu. Kalau masih itu yang dilakukan, itu tidak akan bisa bertahan lama. Nah, ini bukan kata saya hanya mengulangi apa yang diulas oleh Yang Mulia Thubten Chaudhry. Nah, ini perlu jadi renungan kita bersama. Masih banyak di antara kita tidak usah nunjuk lah, lebih baik lihat ke dalam diri sendiri, lebih baik introspeksi jenis yang mana kita. Kalau kita itu masih minta ini, minta itu belum menjadi umat Buddha yang sejati dan tidak akan bertahan lama. Sangat rentan untuk beralih ke yang lain. Nah, bagaimana seharusnya ketika dharma ajaran Buddha ini sudah kita jadikan sebagai jalan hidup kita, pedoman hidup kita. Dharma is my way. Ya, dharma itu kita jadikan sebagai way of life, jalan hidup kita. Barulah kita bisa mengatakan kita seorang Buddhis. Dan itu tidak mudah. Ya, dalam kondisi yang seperti sekarang ini itu tidak mudah. Tetapi dalam rangka itulah, ya makanya mati-matian, ya, walaupun sebenarnya cukup berat. Ya, kali ini tidak banyak yang ikut bantu. Mending Bina Widya tahun-tahun 2 tahun yang lalu. Bina Widya tahun 2019 masih banyak generasi muda yang ikut membantu. Baik sebagai panitia, sebagai pembicara, dan lain sebagainya. Ya, kali ini nyaris yang bekerja itu hanya guru-guru saja. Ya, hanya beberapa anak-anak yang di sekber, di Gabi, hanya bantu sebagai host, sebagai moderator. Tapi semua yang usul jadwal acara dan lain sebagainya itu adalah guru-guru saja. Ya, ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Ya, pandemi COVID ini betul-betul sudah membuat kita berubah karakter. Ada yang sudah malas, ada yang nggak peduli lagi, ada yang cuek saja. Inilah satu hal yang paling ditakutkan. Kalau dulu kita bina-bina di vihara, masih banyak yang nyumbang makanan, lauk pauk, kue-kue, minuman. Tapi sekarang tak banyak lagi, tak banyak yang peduli. Ya, nah makanya hari ini saya mengangkat tema membina generasi muda demi masa depan yang lebih cerah, baik bagi diri mereka sendiri. Ya, seperti yang ayat yang saya baca tadi itu adalah kutipan dari Manggala Sutta. Ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ini kata Buddha. Seorang itu bila memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi Buddha, walaupun Buddha mengajarkan agama, tetapi Buddha mengakui pengetahuan dan keterampilan itu perlu. Pengetahuan dan keterampilan itu kita dapati dari sekolah formal. Ya, kita belajar banyak ilmu, ya, kemudian ditambah dengan keterampilan, itu diperlukan. Ya, jadi kelihatan bahwa Buddha menciptakan keseimbangan antara duniawi dan rohani. Pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan saja teori juga tidak cukup, perlu keterampilan. Ya. Nah, inilah makanya ketika kita mendirikan sekolah Manjusri,
Inilah dasar pemikiran kita. Jadi tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan keterampilan pada anak-anak. Karena pada dasarnya ketika dia memasuki dunia kerja, selain pengetahuan dia juga perlu keterampilan. Tidak cukup pengetahuan teori saja. Ya, tetapi itu pun belum cukup. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila. Inilah yang sekarang diterimakan sebagai karakter building, ya, membangun karakter budi pekerti, sopan santun, tata krama, disiplin, moralitas dan lain sebagainya. Ini diingatkan oleh Buddha lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Jadi terlatih baik dalam tata susila. Orang yang berpengetahuan dan terampil kalau tata susilanya, budi pekertinya, moralitasnya tidak baik, tidak. Buddha mengatakan itu belum cukup. Nah, dalam rangka itulah ya kita selalu mengadakan Bina Widya ini. Anda boleh lihat kan sekarang banyak, bisa dilihat ya, bisa dicari di YouTube, di Google, di mana-mana. Ya, tidak banyak lagi daerah yang tetap membina generasi muda. Ya, sehingga ada Bante bilang, wah Padang itu luar biasa. Di tengah-tengah pandemi masih memikirkan untuk membina generasi muda. Dan ini harus. Ya, makanya temanya tadi membina generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Bagi mereka sendiri, pembinaan ini untuk mencerahkan masa depannya, supaya masa depan generasi muda kita itu lebih baik. Ilmu pengetahuan saja tidak cukup, harus dibarengi dengan moral yang baik. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat, kalau yang jeli, kita lihat sekarang banyak pejabat-pejabat, mulai dari anggota DPR sampai menteri, sampai dirjen yang mana ketangkap gara-gara korupsi. Menurut Anda sekalian, pejabat menteri itu orang bodoh atau orang pintar? Pasti pintar. Gak mungkin dia jadi menteri kalau dia goblok. Jadi berarti syarat pertamanya terpenuhi. Ya, berpengetahuan dan terampil pasti. Di antara sekian banyak orang dia terpilih jadi menteri, terpilih jadi anggota DPR, diangkat dari dirjen dan lain sebagainya. Berarti pengetahuan dan keterampilannya cukup. Tetapi yang tidak cukup bagi dia adalah moralitasnya, tata susila. Apakah ada seorang ibu yang melahirkan anak, dia bercita-cita nanti semoga anak saya jadi orang sukses, orang berhasil, tetapi berakhir di penjara? Ada nggak ibu yang mendoakan begitu? Pasti nggak ada. Makanya sekarang ya, untuk mengurangi korupsi ini caranya berubah. Dulu enggak, korupsi hukuman berat, ternyata nggak berhasil. Sekarang diganti. Ya, tegaklah kita menyakiti hati ibu yang melahirkan kita, yang menyayangi kita, jangan jadi koruptor, kira-kira begitulah. Jadi kembalikan pada perasaan hatinya. Betapa hancurnya hati ibunya, ya, melihat anaknya harus masuk di penjara gara-gara korupsi. Korupsi itu adalah salah satu bentuk dari tidak adanya moral, tidak ada budi pekerti. Jadi terbukti bahwa ajaran Buddha itu walaupun sudah ribuan tahun yang lalu tetap terpakai. Jadi kita, ini kalau bagi diri anak-anak itu sendiri, sekarang bagi kita, orang tuanya, gurunya, ya, mengapa anak-anak harus kita bina? Supaya dia nanti jangan mengecewakan kita.
jadi makanya pendidikan pembinaan generasi muda itu tidak boleh kita tinggalkan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, ya, semuanya serba sulit. Mungkin juga karena dana tidak banyak masuk, karena memang ekonomi masih sulit. Tidak banyak yang nyumbang. Kemarin saya masukkan dengan harapan mudah-mudahan ada yang mau berdana. Yang mau berdana kue-kue, minuman-minuman, silakan daftar ke wihara. Tidak ada. Walaupun wihara siap, ya siap dengan apa adanya, dana yang ada kita kasih pakai anak-anak. Ya, ada es cincau, ada snack-snack Garuda Food, ya, ada coklat, wafer dan lain sebagainya, tetap ada yang kita kasih. Kalau waktu SD masih ada, ya, ada seorang orang tua murid yang nyumbang kue, 2 jenis kue untuk dibagikan pada anak-anak. SMP tidak ada, dari pagi saya datang sampai masih Bu Sri, ada yang tidak ada anak? Tidak ada, ya tidak ada, sudahlah, tidak apa-apa lah. Ada aja bagi, ada yang bagi saja yang apa yang ada. Ya mungkin terkendala ekonomi. Ya, kita pun sibuk. Pak Jumadi, saya, kita kan sibuk menyambut tahun pelajaran baru. Ya kan. Namun di dalam tengah kesibukan kita itu, kita tidak melupakan pentingnya, perlunya pembinaan karakter bagi generasi muda kita. Nah, di sini kita lihat ya, semua di dunia ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya. Kalau Bina Widya yang langsung tatap muka butuh hari lebih lama. Biasanya hari Senin kita mulai, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai tidur di wihara, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru pulang. Kali ini lebih singkat, tapi tidak lagi masalahnya, lagi beratnya. Kalau anak-anak Bina Widya biasa tatap muka, pagi dikasih makan, jam 10 ada snack, siang kasih makan, sore kasih snack lagi, baru pulang. Kalau tidur di wihara lebih banyak lagi, pagi makan, siang makan, ada snack juga, malam makan lagi. Ya, kali ini tidak, tetapi lain lagi repotnya. Ya, yang secara virtual ini pagi, ya jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Siang ada sesi siang, jam 1 sampai jam 3. Malam ada lagi jam 7 sampai jam 9. Ya, nah itu sisi negatifnya, lebih repot. Ya, tetapi ada sisi baiknya. Sisi baiknya ini, ya saya perhatikan yang ikut di dalam Zoom meeting itu lebih banyak dari yang seharusnya. Ada saja, kalau seperti anak SMP kemarin, ada saja anak SMA yang ikut intro. Ada saja yang senior-senior juga ikut intro. Ya seperti Andre, Verita, dan lain-lain. Pak William dari Pekanbaru. Itu memang rajin belajar, dan dulu itu kan murid saya juga. Nah, ibu-ibu pandita diajak, ya hilang-hilang timbul lah, masih penting kan. Seperti kapal selam kan hilang-hilang timbul kan. Nah, kalau sudah hilang betul seperti yang kejadian 402, ya Nanggala akan lebih gawat lagi tuh, tenggelam dan naik-naik lagi. Kapal selamnya masih betul-betul nyelam terus. Ini masih mending lah, menyelam muncul, ya. Ibu Kang Gimsien ada ikut intro, Bu T.I.Sian ada ikut intro. Yang lain-lain maaf kalau saya tidak kelihatan, tim Pak Jum yang lebih jeli. Ya, nah sebenarnya ceramah-ceramah dari Bante itu kita perlu juga. Ya, hanya tergantung semangat belajar. Saya ikuti. Ya, saya ikuti walaupun kadang-kadang tidak tampilkan videonya,
Karena memang ada yang harus saya kerjakan. Kalau saya tampilkan video tuh saya main HP, kan kurang bagus juga. Saya bukan main. Ada sesuatu yang mau saya tulis di HP, ada sesuatu yang mau saya share. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bante itu saya dengar karena saya mau belajar. Ya, bagi saya belajar itu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Banyak yang dibaca, banyak yang dilihat, banyak juga yang dengar. Ya, jadi sekali lagi pembinaan ini perlu. Ya, nah kita yang membina ini juga harus mengupgrade diri. Ya, seperti guru-guru saya, Pak Jum, Pak Tri, Cak Cincin, para pandita pun harus mengupgrade diri. Karena satu saat nanti mungkin ibu bapak pandita diminta untuk ngisi acara. Terus apa yang kita mau bagikan kalau kita tidak punya? Makanya semangat belajar itu perlu. Jangan memvonis diri kita, saya tidak sanggup lagi, itu habis. Ya, tidak bisa. Kalau kita sudah bilang diri kita tidak sanggup lagi, itu sudah habis. Tutup buku, tidak bisa buka. Tapi semangat terus mau belajar, itulah baik. Ya, nah, jadi kelihatan generasi muda kita ini ya, cukup bagus. Terutama saya berkesan sekali yang SMP, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Terus saya analisa mengapa kalau dalam kebaktian ini ditanya ada pertanyaan tidak mau bertanya. Ada 3 sebabnya. Pertama, mau cepat pulang. Beko tanya lama lo mau jawab lama pulang kita. Kemudian itu ditularkan pada orang lain. Ada orang yang bertanya, apa lu tak tanya agak di lama sih, awak mau pulang kamu tanya apa panjang-panjang lo mau. Nah, sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngomong tuh nggak bisa. Ada orang nggak bisa ngomong. Dia mau nanya, tapi nggak bisa dia sampaikan. Ini satu kekurangan yang sangat fatal. Ya. Zaman sekarang, setelah zaman teknologi, zaman komputer apa segala macam, zaman sekarang adalah zaman komunikasi. Yang tidak bisa berkomunikasi hancur. Ini zaman komunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi. Mau jadi pedagang harus bisa berkomunikasi. Mau jadi dokter harus bisa berkomunikasi. Semua butuh komunikasi. Maka ini perlu dipelajari. Ilmu berkomunikasi ini perlu dipelajari. Kalau tidak, ya gagal. Mau jadi ketua harus bisa berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi menimbulkan semangat orang, memotivasi orang. Itu ilmu. Kalau tidak dipelajari, nggak bisa. Ya. Nah, sekarang orang bilang bahasa perlu. Apa anak-anak dianjurkan setidak-tidaknya bisa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa ibu, ya, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Nah ini kita tidak pernah sadari, Kalau kita sadari, pasti kita akan memotivasi entah anak, entah keponakan kita, entah cucu kita untuk bisa menguasai 3 bahasa ini. Ini kembali pada komunikasi. Ya. Agen barang yang sering saya ambil barang bursa Jakarta, dia itu importir barang dari Tiongkok. Setiap 3 bulan sekali dia ke Tiongkok, beli barang-barang 1 kontainer kirim ke Indonesia. Dia cerita pada saya, dia bilang, ya, aku ini punya sekolah, ya, ada sekolah kita. Tolonglah anak-anak itu motivasi belajar bahasa Mandarin. Dia bilang, orang Tiongkok bilang sama saya, kami ini banyak produk yang bisa kami tawarkan. Tetapi mengapa kalian Wakiau ini
Chinese overseas ini tidak ada yang mau datang ke sini. Kalau kalian datang, kami akan layani lebih baik, karena merasa masih satu rumpun. Ya, macam-macam ada di Tiongkok, mulai dari pakaian atau semua ada. Mengapa kita tidak mau ke sana? Bukan tidak mau, bahasa kita tidak bisa. Nah, jadi makanya sekarang ya, motivasilah anak-anak untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Saya di sekolah juga kadang-kadang memikirkan bagaimana supaya bisa anak-anak ini berbahasa Mandarin. Kalau ada anak-anak yang mau belajar bahasa Mandarin dan harus dites dulu IQ-nya, kecerdasannya. Kalau memang memenuhi syarat, kita kasih beasiswa sekolah. Dengan ikatan kerja nanti, bila sudah tamat, bisa berbahasa Mandarin, ngajar di sekolah majusi. Ya, tetapi betul-betul yang mau dan bisa. Kalau mau nggak bisa ya percuma juga. Mau tapi kecerdasannya nggak cukup. Ya kan, makanya harus tes IQ dulu. Jadi kita kerjasama, ada satu badan. Nanti kalau kita usulkan si Anu, dia tes dulu. Kalau dianggap mampu dan minat bahasa, dia akan bantu kirim. Biaya sebagian kita yang tanggung, sebagian lagi pemerintah Tiongkok yang tanggung. Ya, itu. Nah, kembali komunikasi, kembali untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Nah, ini perlu jadi pemikiran kita semua. Walaupun di tengah pandemi yang sangat tidak nyaman dan tidak kondusif ini, tapi ini jangan sampai dilupakan. Kalau kita berleha-leha, coba bayangkan, selama setahun ini kan kita berleha-leha saja nih. Tiap hari pikirnya COVID. Tidak ada yang kita lakukan. Sudah 1 tahun lebih loh berjalan. Betul kan? Sudah setahun lebih. Tidak ada yang kita lakukan. Karena kita sudah terdampak COVID. Ya, secara semangat, spirit sudah ada lagi. Terima nasib saja. Tidak ada yang mau berusaha. Ada lihat di Cokro ada warung Amani Baterai and Coffee. Ya, Pak Petrus punya kan. Mengapa dia buka itu? Dia kan dulu travel, jual tiket, bawa orang tur. Sekarang mau tur kemana? Satu-satunya tur yang masih lancar ke surga atau ke neraka. Ya, ke Tiongkok tidak boleh, Malaysia tutup, Singapura tutup, Thailand tutup. Yang masih dibuka itu ke neraka atau ke surga. Ya kan? Tiket juga tidak ada yang beli tiket. Cepat dia beralih buka bakery and coffee. Ya, itu orang yang masih mau hidup bertahan hidup, dia langsung bertukar. Kita nunggu saja, laku banyak lagi. COVID ini belum mau berakhir. Kita sesali terus. Nah, itu cara yang salah, cara yang keliru. Tidak seperti itu ajaran Buddha. Ya. Jadi syukur kegiatan Bina Widya dan retreat kita sudah berjalan baik dan lancar. Walaupun tidak banyak yang peduli, tidak banyak yang berdana. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Modana, kepada yang sudah berpartisipasi baik dalam berdana maupun membantu sehingga terlaksananya secara baik dan lancar Bina Widya dan retreat hidup berkesadaran ini. Tadi sudah ditutup. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi anak-anak ya ke depannya, dan juga satu pengalaman baru bagi kita. Kita akan coba lagi, tapi tentu saja kalau banyak yang mau bantu,
kita akan kembali adakan semacam Dharma Sakace. Kemarin kita coba cengbeng dan cengbeng juga ada banyak yang ikutlah. Ya, karena rata-rata kita ini sudah patah semangat semua. Sudah kita cek, saya tidak bisa. Kalau bilang saya sudah tidak bisa, terus mau apa lagi? Ya kan? Saya bilang saya juga tidak ngerti sebenarnya. Waktu saya sekolah dulu mana ada internet? Orang pakai mesin ketik, semuanya masih diketik-ketik. Tapi kalau saya tidak ikut, saat ini saya sudah ikut. Sebab apa yang mau saya buat lagi? Mau buat apa saya lagi? Tapi saya tidak mau, saya mau belajar komputer. Sekarang terpaksa belajar jaringan. Ya, dulu kalau mau Zoom ini sibuk, anak saya yang sibuk. Tolong, saya tidak ngerti. Tolong masuk. Sekarang belajar saya. Ya, dimanapun saya bisa ikut Zoom. Saya sudah ngerti. Mau masuk, mau keluar, mau bicara. Ya, belajar. Itu semangat belajar. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas Bina Widya kita sudah terselenggara dengan baik dan lancar. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Kalau Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, punya keponakan, ya yang ikut belajar di sekolah minggu di wihara ini, tolong terus dimotivasi. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Saya bilang, saya berani katakan Bina Widya ini baik dan lancar. Sukses belum? Kapan sukses? Sukses kalau anak-anak yang jadi peserta ini terjadi transformasi diri, terjadi perubahan yang signifikan dalam dirinya, menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat saja nanti menjelang Waisak. Kalau mereka semangat lagi, ada kegiatan yang mereka ikuti, ada kegiatan yang mereka adakan, berarti Bina Widya sukses. Kalau tetap melempem, tidak sukses. Sampai batas baik dan lancar saja, sukses belum. Demikian juga kita. 2 minggu yang lalu, para panitia sudah saya kumpul. Para panitia, pemimpin organisasi, saya katakan, tolong segera ada rapat di sektor Anda masing-masing. Apa acara mau diadakan dalam rangka Waisak? 2 minggu sudah saya menunggu. Waktu kita dulu kan CED kan besok sudah mau cago. Belum ada yang bilang sama saya, kami mau adakan ini. Tidak ada. Padahal dulu bilang, jangan lupa ya, tidak boleh lama-lama ya. Segera ada rapat, mau virtual kalau bisa, atau kumpul saja di sini, boleh. Selama kita bisa jaga protokol kesehatan. Yang tidak boleh itu lupa. Ya, karena praktek hidup bersadaran belum ada, lupa. Kalau sudah kumpul, waduh, semakin lama semakin dekat antara mulut ke mulut. Nah, nanti kalau tertular, dibilang wihara sama. Ini gara-gara wihara punya acara, gara-gara wihara rapat. Padahal yang salah siapa? Yang salah ya kita. Ya, belum ada satupun dari organisasi yang menyatakan pada saya, kami nanti adakan ini Waisak. Ini kami adakan ini, kami adakan donor darah, kami adakan kunjungan panti jompo, panti yatim piatu, kami mau adakan pembagian takjil misalnya. Tidak ada. Sampai sekarang dingin tekong, ya. Tidak ada yang sampaikan, tidak ada. Baik dari muda-mudi, wanita Buddhis, wihara, wanita Buddhis, Provinsi Sumatera Barat, tidak ada masukan sama sekali. Kalau saya ikut dia bagaimana? Tidak ada, sudahlah, bagi gitu. Di daerah lain banyak seperti itu. Makanya untung ada Romo yang jahat ini selalu gedor terus. Kan jahat kan, bikin sibuk orang. Nah, itulah kira-kira.
sebelum saya akhiri, ya kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kalau ada yang masih ada hubungan dengan pembinaan generasi muda, silakan. Kalau nanti akan kita adakan lagi dalam masa kecil secara virtual, online, apa kira-kira tema yang kita mau angkat? Ini kita ada Pak Jun, ya. Kalau dulu Cengbeng sudah, Cengbeng dalam perspektif Buddhis. Nah, sekarang apa lagi? Kita adakan lagi, dan saya harapkan semua banyak yang mau ikut, semua bisa belajar. Ya, dulu Hendrik bilang saya tidak bisa ikut Zoom karena saya tidak ada aplikasinya. Harus saya ajar lagi ini masih di sarjana nih, S1 nih, masa saya mesti ajar? Bayar uang kuliahnya. Ya, aplikasi Zoom tidak ada. Ya di download. Masa itu bisa sadar? Ya kan, OHP dan dukung. Buang ke laut sana, beri yang baru. Ya kan? Itu. Kalau sudah jadul, tidak bisa dipakai, berdiri di masjid itu lempar ke laut. Ya, untung-untung nanti naik hal yang normal ini, lempar yang baru. Ya kan? Kan gitu. Silakan. Apa sebenarnya kalau saya melihat itu pemasaran itu mungkin padahal bukan diri anak muda itu, jadi mungkin pada orang tuanya, karena ketika si anak sudah menemukan apa jati diri di usia anak muda ya ngomong, selamat malam ngomong. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin saya mau cerita sedikit pengalaman ngomong. Dulu saya itu tidak bisa untuk berbicara seperti ini. Saya gagap dan kemudian saya ya seperti misalnya seperti ada tertekan gitu. Itu dikarenakan karena ketika saya kecil, masih bapak saya, mama saya itu pakai kemoceng saya ngomong. Jadi sehingga mental saya tuh untuk tumbuh untuk apa tuh seperti ketakutan aja tuh ngomong. Tapi ya mungkin saya berjalan waktu bertemu dengan ajaran Buddha, apa meditasi, saya pun bisa berbicara seperti ini ngomong, ya kan? Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, ketika seseorang anak di usia 13 sampai 18 tahun itu kan mereka menemukan apa jati diri. Nah, umumnya orang tua kemudian ketika si anak dia ingin jurusan ini, kemudian orang tuanya mungkin lihat, kok lu mau jurusan ini? Nengok anak si A, si B nya jurusan ini, hebat ya. Jadi si anak yang ingin melanjutkan hidupnya, di satu sisi dia ingin berbakti pada orang tua, dia ikuti keinginan orang tuanya, dia dapat tersiksa. Yang kedua, jika dia ikuti apa keinginan orang tuanya, dia merasa tidak berbakti. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap orang tua jika anak seperti itu, dan bagaimana sikap sebagai seorang anak jika orang tua seperti itu. Selamat malam, terima kasih atas jawabannya. Kebetulan mungkin tidak ada yang menyaksikan. Kemarin Ketua Wanita Buddhis Indonesia, Lucy Salim, ada talk show, saya sempat lihat kemarin. Itu yang mengenai ini. Ya, bagaimana orang tua mendidik jadul zaman dulu dan zaman milenial. Ya, memang tidak banyak yang bisa diambil dari cerita itu, tetapi memang dulu orang tua mendidik seperti itu. Karena apa? Memang pola pikir berubah.
Sebenarnya praktek ini saya lakukan di keluarga saya. Banyak boleh bilang, wah ini tokoh nasional begini-begitu, tapi bisa tidak dia mendidik anaknya? Setidak-tidaknya untuk tetap di jalan Buddha Dharma. Saya sudah membuktikan. Semua anak saya tetap Buddhis dan aktif di wihara. Anda boleh cari tokoh mana, oh si anu tokoh. Coba bayangkan di keluarganya bisa tidak dia buat seperti itu? Jadi kalau saya bicara, saya tidak bicara teori. Saya bicara apa yang saya lakukan. Apa yang saya ucapkan, saya lakukan. Apa yang saya lakukan, saya ajarkan. Persis seperti yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Orang tua marah anak itu biasa. Tetapi jangan dipaksa anak ikut kemauan kita. Tidak boleh. Karena setiap anak itu dia adalah manusia yang merdeka. Dia bisa menemukan jati dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Ini kan Buddha bilang, ya dalam kewajiban orang tua terhadap anak, Buddha tidak ada suruh harus kamu paksa anak kamu, tidak ada. Buddha bilang kewajiban orang tua terhadap anak ada 5. Pertama, mencegah anak melakukan hal yang tidak baik. Menganjurkan anak, yang kedua menganjurkan anak berbuat baik. Kan tidak ada masa kan? Dan melatih anak di dalam satu keterampilan. Itulah sekolah. Dia harus punya ilmu. Tidak bisa dinasihati itu dari sekolah kan tidak boleh. Kita bilang itu makanya saya bilang jadikanlah dharma itu pedoman hidup. Ketika kita harus mengajar anak, rujuklah ke ajaran Buddha bagaimana petunjuk Buddha mengajar anak. Saya juga ada orang pintar kan. Saya orang biasa-biasa saja, tapi saya apa yang saya pelajari dari ajaran Buddha saya terapkan. Mencegah anak berbuat kejahatan, menganjurkan anak berbuat kebaikan, melatih dia dalam keterampilan. Perlu untuk kerja dia tidak perlu baik dan tidak baik saja, juga harus ada keterampilan. Anak baik, tidak jahat, itu tidak ada ilmunya. Menulis tidak bisa, ngetik komputer tidak bisa, atau semua kerja apa? Iya kan? Melatih anak dalam keterampilan. Nah, kemudian mencari jodoh. Nah, orang bilang kok Buddha urusan jodoh. Sebenarnya tidak. Ini diartikan orang tua harus memperhatikan di mana pergaulan anaknya. Tidak bisa dilepas saja. Pergaulan anak itu diperhatikan karena selain faktor didikan keluarga, sekolah, pengaruh dari masyarakat di mana tempat dia bergaul itu sangat menentukan. Jadi mencari jodoh ini sebenarnya ada orang yang tidak berjodoh kan? Ada. Yang dimaksud di sini adalah mencarikan pergaulan anak itu yang baik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir menyerahkan warisan. Warisan ini orang artikan harta kekayaan, tapi sebenarnya tidak, mewariskan nilai-nilai, values. Values inilah orang bilang apa yang dilakukan oleh orang tuanya anaknya akan niru. Kalau orang tua di mulut saja, kalau saya di mulut saja rajin pelihara sementara saya tidak pelihara, apa anak saya mau pelihara? Harus berbakti pada wihara, saya tidak berbakti pada wihara, mau anak saya ikut. Itu warisan nilai. Jadi kembali pada dharma. Ini pertanyaan yang bagus. Banyak ajaran Buddha ini yang kita tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah gagal kita beragama Buddha. Ya. Jadi makanya kalau tidak ada yang tidak dimengerti ditanya. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau bertahan di dalam ajaran dharma Buddha, kita harus menjadikan ajaran Buddha itu sebagai pedoman hidup kita, dan yang lain.
mungkin hanya satu pertanyaan yang bisa kita bahas hari ini. Sekali lagi, saya berharap ya segera dari organisasi-organisasi mengadakan rapat ya untuk membicarakan apa yang mau kita lakukan untuk Waisak ini. Harus ada. Ya, PMV, Sekber, BBI, BPVBW, apalagi yang lain-lain. Sekolah minggu, guru-guru mau ada lomba apa untuk anak-anak. Ya, jangan COVID ini sudahlah membunuh orang, jangan sampai membunuh karakter kita, jangan sampai membunuh semangat kita. Ini perlu betul-betul dijaga. Ya, hari Rabu depan kita rapat untuk membicarakan Waisak. Besok kita Uposata, Selasa istirahat, Rabu kita rapat. Sebelum Rabu saya berharap semua sudah ada masukan apa yang kita mau lakukan untuk Waisak. Kalau kita mau, semuanya bisa teratasi. Kalau kita sudah tidak mau, ya mandek. Tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Ya, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Akhir kata, marilah kita mengucapkan salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Yuk.